Aduh, gimana ya, harga bahan pokok kok naik terus. Terus rumah makanku nasibnya gimana? Masa iya mau aku tutup? Kalau enggak, aku bisa bangkrut juga sih. Hmm. Kenapa tuh sih? Tadi tak lihat merenung terus nih minum. Iya, makasih ya, Far. Aku lagi bingung banget sih soalnya, Far. Banyak pikiran juga. Kenapa? Jadi kan aku punya rumah makan nih. Nah, sedangkan rumah makanku itu bergantung banget sama harga bahan pokok kan pastinya. Sedangkan saat-saat ini nih kayaknya harga bahan pokok itu lagi naik-naiknya. Kira-kira kenapa ya bahan-bahan pokok sekarang pada naik? Apa pengaruh inflasi ya? Apa mungkin ya, Far? Emang inflasi bakal ngaruh ke harga bahan pokok? Iya sih pastinya. Kayaknya juga kalau bahan-bahan pokok lagi naik, kayaknya sih inflasi juga lagi naik. Terus gimana nih rencana buat ke depan? Kira-kira kalau aku pinjem-pinjem gitu bisa nggak ya, Far? Dan kalau pinjem tuh caranya gimana, minjem yang aman tuh gimana? Takutnya kan banyak nih yang penipuan-penipuan, terus takutnya kalau aku pinjem malah nanti aku yang rugi, terus malah restoran rumah makanku nanti tutup juga gimana kan. Hmm, Gimana kalau kamu mending pinjam ke bank deh atau pinjol? Wah, kalau pinjem ke bank gitu kira-kira aman nggak ya, Far? Kayaknya lebih aman sih daripada pinjam online. Coba deh kamu ke bank buat nanya pinjaman biar bisa bantu buat modal usaha juga. Bener juga sih, apa aku coba aja ya ke bank buat minjem. Makasih ya, Far, sarannya. Wah, panas banget sih. Dari tadi nggak ada yang tawa-tawa lagi. Mbak, mbaknya lagi sibuk nggak? Enggak sih, Mbak, ada apa ya? Ah, pas banget nih mbak. Aku dari Bank Jaya Negara lagi ada program baru nih dari bankku. Itu terkait pinjaman dengan bunga minimum dan angsuran yang bisa bertahun-tahun. Kira-kira mbaknya lagi butuh uang nggak ya? Iya sih, Mbak, sebenarnya tadi juga saya disaranin sama teman saya, katanya suruh pinjaman. Soalnya kan usaha saya ini emang lagi di ujung banget, harga bahan pokok lagi naik. Takutnya saya nanti nggak balik modal kan, saya juga butuh uang lebih gitu. Kalau boleh tahu, di banknya Mbak ini kalau mau minjem itu ada resiko atau jaminannya nggak ya, Mbak? Nah, itu tepat banget sih Mbak, karena memang harga bahan pokok sekarang tuh lagi naik-naiknya karena masa inflasi dan juga memang wirausaha atau UMKM kecil itu biasanya membutuhkan bantuan dari bank-bank seperti kami untuk meminjam dana daripada mereka pinjam ke pinjaman online. Kalau peminjaman di Kiami sendiri ada jaminan berupa harta yang dimiliki, sertifikat maupun sebagainya, dan juga ada jaminan usaha atau mungkin pekerjaan yang sedang dilakukan oleh mbaknya. Kira-kira mbaknya lagi butuh uang berapa dan berapa tahun untuk mau ambil di kapan ya mbak? Kalau misal saya ambilnya sampai 10 juta gitu bisa nggak ya, Mbak, pinjamannya? Bisa-bisa aja sih, tapi kalau saran saya, mbaknya nanti ambil di bulan-bulan akhir tahun aja. Biasanya di sana bunganya rendah loh. Jadi nanti kakaknya nggak akan terkena bunga banyak-banyak karena pasti dari kami akan nyediain bunga. Oh, jadi saya minjemnya akhir tahun ini ya, Mbak? Iya, kayak gitu. Kalau kakak tertarik, aku bisa kasih nomor WA aku. Nanti kakak hubungin ke aku ya. Oh iya, boleh, Jangan. Mbak, mau nomornya. Kak, dari mana kamu? Jadi tadi kan aku udah ketemu sama Mbak yang nawarin pinjaman kayak kata gitu. Cuman tadi kata Mbaknya sih harusnya minjemnya tuh akhir bulan, akhir tahun sih. Iya deh, akhir tahun. Emang kenapa kok dulunya cara bulan? Kata Mbaknya tuh lagi rendah suku bunganya, cuman aku juga nggak yakin sih sama Mbaknya tadi. Aku juga udah dapet nomor WA-nya kalau emang misal aku bakal butuh minjem ke banknya dia. Gimana kalau aku bantuin kamu buat prediksi kira-kira kapan suku bunganya naik, biar kamu bisa ambil waktu yang tepat buat pinjam di bank itu.
Emang kamu bisa prediksi kayak gitu kan? Kayaknya itu susah deh buat prediksi suku bunga kalau urusannya sama kan kita hujungnya ke banknya dia. Emang kamu bisa prediksi suku bunga? Bisa kok. Jadi kebetulan kemarin lagi main data dan ada nih data dari tahun 2019 data suku bunga sama inflasi. Nah nanti dari data ini bisa buat memprediksi suku bunga di akhir tahun ini akan turun atau naik. Oh, kalau gitu minta tolong dong Far bantuin biar aku juga bisa mastiin mbaknya tadi beneran apa enggak suku bunganya lagi rendah nih akhir tahun. Oke, ini ada beberapa metode aku dari satu kali ya. Oke. Suku bunga dan inflasi menjadi dua hal yang saling berhubungan. Karena ketika tingkat inflasi tinggi, maka salah satu cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menaikkan suku bunga. Sehingga ketika akan memprediksi suku bunga dapat melibatkan faktor inflasi. Dalam hal ini, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode VAR atau vektor autoregresif. Kita akan menggunakan data training dari periode September 2019 hingga Desember 2022. Langkah selanjutnya adalah penentuan lag optimum. Dalam hal ini, lag optimumnya adalah 2, sehingga model VAR yang terpilih adalah VAR 2, dan hasil dari forecasting melalui model VAR 2 didapatkan nilai MAPE simultan sebesar 7,22%, yang mana keakuratannya adalah sangat akurat. Metode kedua adalah metode estimator kernel. Dengan menggunakan kriteria GCV minimum, model estimator kernel yang digunakan adalah model kernel Gaussian dengan nilai H sebesar 1, dan untuk MAPE simultan didapatkan dari rata-rata MAPE kedua variabel, yaitu sebesar 0,0012%. Selanjutnya, metode yang ketiga adalah estimator Deret-Fourier. Dalam metode ini, kali ini kita akan menggunakan fungsi cos, sin, dan cosin. Didapatkan model Fourier optimal, yaitu model sin dengan nilai GCV yaitu 0,030. Perbandingan MAPE dari ketiga metode tersebut adalah metode VAR 2,7%, metode estimator kernel 0,0012%, dan Deret-Fourier sebesar 39,62%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prediksi suku bunga dengan melibatkan faktor inflasi menggunakan metode VAR dan estimator kernel sangat akurat. Hasil dari forecasting tersebut menunjukkan bahwa suku bunga akan terus meningkat hingga akhir tahun. Oh, jadi kata mbaknya beneran ya Far kalau suku bunga akhir tahun ini itu lagi rendah. Benar, soalnya kemungkinan nanti suku bunganya tuh bakal naik terus. Jadi mending itu kata ikutin saran mbaknya sih pinjem akhir tahun ini. Hari ini mau nempel-nempel aja lah. Permisi, Mbak M ya? Iya, Iya, setelah saya pikir-pikir kayaknya saya butuh deh pinjaman dari banknya Mbak M. Soalnya saya juga butuhnya itu mepet-mepet ini. Kira-kira kalau saya pinjamnya bulan depan gitu gimana? benar banget Ibu, kebetulan sekarang udah bulan November dan bulan depan udah tutup tahun, jadi peminjaman bisa dilakukan sekarang. Untuk awalan Ibu bisa menyiapkan dulu peminjamannya itu mau berapa, lalu berapa kali diangsur, serta mau penjaminan apa. Oh, berarti bisa ya Mbak kalau segera diurus. Kira-kira yang saya bisa lakuin tuh apa dulu ya Mbak? Oke, yang pertama harus melengkapi syarat-syarat administrasi umum seperti kelengkapan form yang bisa diambil nanti di Bank Jaya Negara, di alamatnya di R Soekarno nomor 71, dan nanti bisa ambil form lalu Ibu isi, disiapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan dan memantapkan pilihan untuk memilih pinjaman berapa lama, lalu berapa jumlahnya dan apa yang dijaminkan. Seperti itu Bu, lalu disiapkan lagi kembali ke Bank Jaya Negara. Untuk itu Ibu tetap masih bisa berhubungan langsung dengan saya, tapi sebelumnya harus menghubungi terlebih dahulu agar saya tidak ditindak. Oh iya, berarti saya bisa ya kalau ngurusnya lewat Mbak El, terus saya harus ke Bank Jaya Negaranya sendiri buat mastiin pinjamannya ya Mbak. Betul. Oke, makasih ya Mbak infonya. Terima kasih.